Apakah kalian tahu mobil-mobil karoserian? Pastinya kalian bertanya-tanya, apa itu karoseri? Karoseri adalah tempat yang menjual jasa pembuatan bodi mobil beserta interiornya di atas chassis dan mesin yang diproduksi oleh pabrik lain. Di Indonesia sendiri ada beberapa karoseri yang ternama dan sudah banyak memproduksi bodi-bodi mobil dengan desain dan tampilan yang menarik bagi peminatnya. Namun, biasanya karoserian lebih banyak membuat mobil-mobil jenis bus atau angkutan umum dibandingkan dengan mobil-mobil pribadi. Di Indonesia, banyak terdapat bengkel-bengkel karoseri yang berpengalaman serta memiliki inovasi yang cukup tinggi dalam pembuatan bodi bus. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang 8 karoseri bus terbaik dan terpopuler di Indonesia tahun 2021. Bahkan, karya-karya karoseri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti negara Kenya, Bangladesh, Suriname, serta Kepulauan Fuji. Nah, langsung aja yuk kepoin video berikut ini. Yang pertama adalah karoseri New Armada. Bermarkas di Jalan Raya Metoyudan, sebuah kota di daerah Malang. Bengkel karoseri ini telah berdiri sejak tahun 1974, dipelopori oleh seorang laki-laki yang bernama David Herman Jaya. Bengkel karoseri ini mulai beroperasi pada tahun 1976 dan proyek utama yang dikerjakan adalah sebuah mobil pickup keluaran Mitsubishi Colt T120SS yang disulap menjadi sebuah kendaraan penumpang dengan desain yang cukup keren dan menarik. Berkat ketekunannya, bengkel karoseri New Armada saat ini menjadi bengkel karoseri terbaik di Indonesia yang juga berhasil menembus pasar luar negeri. Karya-karyanya sudah banyak diekspor ke beberapa negara seperti Kenya, Suriname, dan Bangladesh. Dari beberapa produknya sudah banyak dikenal seperti All New Aristo, Aristovo, Esonex, dan produk yang menjadi unggulan saat ini adalah Evolander Super High Deck. Selain itu, New Armada juga memproduksi beberapa bus tingkat atau double decker seperti Paradise dan Highlander. New Armada juga membandrol produk-produk yang dibuatnya dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga tidak heran jika New Armada masuk dalam kategori karoseri bus terbaik dan terpopuler saat ini. Yang kedua adalah karoseri Rahayu Santosa. Berdiri sejak tahun 1961 dan banyak mendapatkan kepercayaan dari berbagai PO atau perusahaan otobus di berbagai daerah untuk membuat bus-bus angkutan penumpang. Desain yang sederhana dan dinamis menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi karoseri ini dan produk-produknya pun banyak disukai oleh banyak orang. Karoseri Rahayu Santosa ini sangat terkenal di daerah Sumatera karena memiliki kemudahan dalam masalah perawatan dan konstruksi yang kuat dan juga kokoh. Sementara desain bodi karoseri Rahayu Santosa juga diramaikan dengan karoseri lokal asal Sumatera yaitu Cipta Karya, dan beberapa produk andalan karoseri Rahayu Putra diantaranya ialah Jetliner, Millennium, Evolution Series, Ecoline, dan Skyliner. Selain menjadi salah satu karoseri bus terbaik di Indonesia, Rahayu Santosa juga menjadi salah satu pionir bus dengan tipe high deck. Nah, di akhir penutupan tahun 2016 yang lalu, karoseri Rahayu Santosa sempat memperkenalkan sebuah produk bus tingkat atau double decker dari varian Jetliner. Dan model pertama, double decker karoseri Rahayu Santosa ini dibangun di atas chassis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Yang ketiga adalah karoseri Tentrem. Seperti halnya karoseri Adiputro, karoseri Tentrem juga bertempat di Kota Malang. Terlepas dari nama besar Adiputro, karoseri Tentrem membuktikan jika mereka juga memiliki keunggulan dan juga kelebihan lainnya. Hal ini terbukti dengan diterimanya sertifikat resmi dari Mercedes-Benz mengenai standarisasi body builder di atas chassis Mercedes-Benz. Selain itu, karoseri Tentrem merupakan karoseri pertama di Indonesia yang membangun sebuah body bus di atas chassis Scania K3801B. Dan bus-bus model Tentrem yang disukai para pelanggan ialah Inspiro, Galaxy, Jupiter, Scorpion King, dan Max.
Tak hanya itu saja, karoseri Tentram juga memiliki tren bus berbodi super high-deck yang menginfeksi karoseri Tentram. Namun, bukan hanya itu saja. Karoseri ini juga merilis produk terbaru mereka, yaitu Avante Super High-Deck yang produk utamanya digunakan oleh PO Harapan Jaya. Yang keempat adalah karoseri Laksana. Awal berdirinya bengkel karoseri ini merupakan sebuah toko mesin yang mengkhususkan diri di bidang mesin otomotif. Pada tahun 1970, yaitu sekitar 3 tahun berselang dari awal berdiri toko mesin ini, pada 1967, toko ini berkembang sangat pesat sehingga tidak heran jika toko ini berpindah ke tempat yang lebih luas. Kemudian, ia mendirikan beberapa divisi utama, yaitu divisi auto manufaktur dengan produk utamanya ialah mobil Mitsubishi T120 minivan. Yang lebih mengejutkan lagi, Laksana juga merupakan karoseri dengan jumlah produk paling banyak di antara industri karoseri yang lain. Produksi karoseri Laksana dalam membuat mobil-mobil karyanya dengan desain dan juga model transportasi yang paling baru, serta menambahkan mutu dan kualitas produk tersebut. Karoseri Laksana juga berhasil menembus pasar luar negeri dengan penjualan yang cukup banyak. Salah satu negara tujuan ekspor adalah Kepulauan Fiji. Karoseri Laksana juga memiliki beberapa karya andalan yang digunakan oleh bus-bus besar seperti Proteus, Discovery, dan All New Legacy Sky. Yang kelima, karoseri Morodadi Prima. Didirikan oleh seorang pengusaha asal kota Malang bernama Bambang Gunawan. Karoseri Morodadi Prima ini bermarkas di Jalan Raya Randu Agung, Singosari, Kabupaten Malang. Karoseri ini telah melahirkan dan menghasilkan produk dalam konsep yang memprioritaskan kualitas, baik sistem atau material. Jadi, jangan heran jika karoseri Morodadi Prima ini banyak melahirkan produk dengan kualitas yang bagus, serta menjadi salah satu karoseri bus terbaik dan terpopuler di Indonesia. Selain itu, model-model bus garapan karoseri Morodadi Prima ini banyak disukai, seperti New Patriot, Gran Turismo, Ventura, dan Zonda Bus. Saat ini, Morodadi Prima juga memproduksi bus super high-deck dengan bandrolan harga yang cukup murah serta memiliki kualitas produk yang cukup berkualitas. Yang keenam, karoseri Tugas Kita. Bengkel karoseri ini berada di kota Semarang dan berdiri sejak tahun 1990-an. Sama seperti bengkel karoseri yang lain, Tugas Kita juga banyak memproduksi bodi-bodi mobil angkutan penumpang dengan desain yang bervariatif. Yang terbaru, karoseri Tugas Kita membuat Kasis Daihatsu Grand Max yang dibuat sebagai mobil minibus antar desa atau kota. Karoseri ini juga banyak memproduksi banyak bodi mobil dengan desain yang cukup dinamis sehingga tidak heran karoseri ini banyak disukai oleh banyak orang. Yang ketujuh, karoseri Adiputro. Berdiri sejak tahun 1973, Adiputro telah banyak memproduksi mobil-mobil karoseri dengan desain yang keren dan menarik. Adiputro sendiri bermula dari ide kakak beradik yang bekerja di sebuah dealer otomotif. Pada saat itu, mereka melihat bahwa di Indonesia banyak membutuhkan kendaraan-kendaraan penumpang dibandingkan dengan kendaraan pengangkut barang. Sehingga, dengan ide kreatif mereka, langsung berinovasi membuat mobil dengan bak terbuka atau pick-up Mitsubishi Colt T120 keluaran dari perusahaan Mitsubishi untuk disulap menjadi sebuah kendaraan penumpang. Adiputro sendiri merupakan salah satu pencetus prinsip standarisasi produk, apalagi sudah diketahui jika karoseri ini telah banyak menghasilkan bus berkelas eksekutif. Adiputro sendiri masih berada di bawah naungan PT Adiputro Wira Sejati dan bus-bus garapan mereka dikerjakan di sebuah bengkel yang bertempat di daerah Karanglo, Singosari. Karya dari karoseri PT Adiputro ini pun banyak diekspor ke luar negeri. Sejak tahun 1986, Adiputro mulai pengecetan dengan sistem oven yang menjamin kualitas cat bodi mobil mereka akan lebih tahan lama dan berkualitas tinggi.
Dan yang terakhir adalah karoseri Trisakti. Bertempat di kota Solo, karoseri ini berdiri pada tahun 1983 yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Widodo. Karoseri Trisakti disebut sebagai salah satu pelopor karoseri yang membuat bus dengan tipe double decker. Akan tetapi, jauh sebelum double deck sudah digunakan oleh beberapa bus antar kota dan bus antar provinsi, Trisakti sudah memproduksi bus dengan tipe double decker untuk bus wisata di kota Solo dan dikenal dengan nama Bus Werkudara yang dirilis pada April tahun 2012 yang lalu. Seperti karoseri yang lain, Trisakti juga memiliki produk-produk bus andalan, diantaranya adalah New Setra, Marco Polo, Ultima, Punik GX, dan Infinity. Tak hanya itu saja, akhir-akhir ini Trisakti juga memperkenalkan lagi varian bus terbarunya dengan tipe high-deck di ajang Mercedes-Benz Commercial Vehicle Expo di tahun 2017 lalu. Sementara itu, produk bus karoseri Trisakti Infinity High Deck Deluxe hadir dengan menggandeng Trisakti sebagai karoseri terbaiknya.